11 tambah 1 12. Kalau dipacah 12 jadinya. Amun dihimpunakan 3 poin: Islam, iman, ihsan. Kalau diilmukan Islam, fikih, iman, tauhid, ihsan, tasawuf. 3 ilmu inilah yang fardhu ain hukumnya bagi kaum muslimin yang berakal sudah balik mengaji yang 3. Nang hadis Rasulullah talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu hukumnya fardhu ain bagi tiap-tiap orang Islam. Dan dimaksud 3: fikih, tauhid, tasawuf. Bila kada mengaji ini seumuran berusaha ya. Bila kada ngaji ini timbul mati kada salat ngaji ini ya amdah dalam kubur berpray cerita. Habis dia kumpuli orang datang dalam kubur. Jelas kada ngaji berdosa seumuran. Kewajiban kita mengaji nanti lalaki kah bini kah kewajiban kita kafarduan kita mengaji. Pikir dikaji jangan beberang. Beribadat itu pakai ilmu, beribadat karena berilmu sia-sia. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kadalah terpuja. Setiap orang yang beramal tapi karena berilmu amalannya mardudatun la tuqbalu. Ditolak kada diterima. Walaupun pada zahirnya sama orang juga, tapi kada berilmu ditolak. Sembahyang orang berbungkuk 4 berbungkuk, orang bercagat 4 bercagat, orang bertungging 4 bertungging. Takut dirang berbungkuk kan apa tahu aja. Itu bang bercagat itu apa? Ujar orang tinggal rukun ke sunnah kada tahu, kada sah. Makanya wajib kita mengaji. Untung biar di Banjar ini tuan guru banyak. Untung lain kaya kali di Kalua tuan guru sedikit kawan hitung jari. Mau di Banjar ya Allah tuan guru banyak. Masya Allah dan Tuhan masih hidup. Tapi di Kalua Tuhan ada lagi. Kamu pericikan maka kayak ini bang ada. Anakan ibarat haruan tuh anakannya. Anakan nih orang menangguki. Nah bisa. Ditangguki orang habis lagi bisa tolong mungkin ya bengai lalu. Tapi karena banyak tolong malah tangkap polisi ya. Sidin tangkap sidin. Kalau ada di satrom habis masih uang. Nah, wajib kita mengaji fikih, beribadah jangan bungul. Timbul kena wudu 5 kali. Untung basuh batis bamin, untung basuh batis bamin, untung basuh batis bamin. Apa jakawan banyaknya 5 kali. Nyaman je kena apabila aku betul bakantok sekali ada 4 lagi sisa. Mau, maka itu wudu, tuh sudah betul lagi kada bawa ke sisa-sisaan. Ya cadangan, bilang cadangan itu orang bungul karena jadi ibadah. Ada bang olah tuh bisa coba. Coba tuh bisa orang bungul maksudnya begitu. Nah kalau dia bakantut 2 kali itu dasar kada betal. Ya. Bakantut sekali betal. Wudu, tapi bakantut 2 kali kada betal. Nah, anak-anak kada pintar memaham tuh langsung mencari 2 suara. Jadi put itu kada betal. Itu kada pintar karena orang bakantut sekali itu sudah batal. Bakantut kedua apa jangan dibatalkan? Wudunya udah batal apalagi kita dibatalkan. Nah itu maksudnya. Jangan salah paham lah, dia panggil mahal bio ini kan ya. Mengaji ilmu fikih supaya ubudiyah kita, penghambaan kita kepada Allah itu bujur. Mengaji ilmu tauhid supaya ada salah sambah. Dipahami Tuhan itu kayak apa, Allah itu kayak apa, dipahami bujur-bujur. Ulama kita merinci akan udah paling nyaman benar. Kalau Nabi mengajarkan praktis satu aja kamalan selesai. Allah Ta'ala itu bersifat sempurna. Tapi dari ulama-ulama Asy'ariyah yang bermadhab kepada Imam Al-Asy'ari atau Maturidi, ini kemudian membagi-bagi sifat Allah. Ada sifat wajib, ada yang mustahil, ada jaiz. Yang wajib 20, yang mustahil 20, yang jaiz ada 1. Itu kan dipelajari sifat 20. Nah, kita dibajar di banyak benar guru-guru mengajarkan sudah. Sama sekali mengaji, paling benar. Mengaji pulang tasawuf supaya dalam kehidupan dan dalam menjalankan ibadah hati kita bujur-bujur bersih.
berasih hati mengaji tasawuf. Biasanya pelajaran tasawuf itu pasti yang pertama prosesnya takhalli. Takhalli itu bahasa kita menggundul, di apa namanya, digunduli dulu nang kada baiknya ditabangi dulu, ditabang dulu nang kada baik itu takhalli. Nah makanya biasanya bab ilmu tasawuf itu kada mau membahas sifat terpuji dulu, pasti sifat tercela. 10 maksiat bagi syarhul kalam, syarhul ta'am, kemudian kena ujub, riya, sum'ah, kabur, hasad, hikir, dan lain-lain sebagainya. Itu pasti kada baik dibahas dulu, karena ini bagian dari takhalli. Takhalli itu ibarat pohon, ibarat kumpai yang mengganggu, ditabang dulu, ibarat sihir. Tuntung manabang hanya ada proses tahalli. Tahalli itu bahasa kita mempercantik penampilan, diperindah penampilan itu. Imbahnya sudah bertabang pohon-pohon tadi, lalu dituyuki tanah latrik misalnya, lalu diulah taman, itu tahalli ngarannya. Lalu dipelajari sifat-sifat terpuji, ikhlas, ridho, tawakal, sabar, syukur. Nah itu bagian dari tahalli. Apabila proses tahalli sudah dijalani, tahalli sudah dimasuki, lalu kalian akan merasakan kenikmatannya orang sufi ketika dalam dunia. Sebelum mereka masuk surga, mereka sudah merasakan surga. Apa proses yang dijalani tadi? Tahalli, lalu berubah menjadi tajalli. Hajar kawan nikmat. Itu tuh bila sudah dapat tajalli itu, dia ditimbangkan Tuhan ma'rifat ke dalam hati, karena ma'rifat ini ibarat bahasa itu model hadiah dari Allah lah. Al-ilmu nurun, kata Nabi, yaqdhifuhullahu ala qalbi 'abdi man ahab. Ilmu itu, ma'rifat itu sebuah nur yang ditimbangkan oleh Allah ke dalam hati seorang hamba, nang dikehendaki sendiri, nang dicintai sendiri. Orang yang dicintai sendiri ditembak masukkan Tuhan ke dalam dadanya, ke dalam hatinya, ma'rifat, lalu dia merasakan surga sebelum surga. Tapi proses dulu, kada mau dapat tajalli, muntahalli belum, kada mau dapat tahalli, muntahalli belum. Ini berproses. Paham gak biar? Kayak itu orang hidup kok. Kada mau langsung dia jadi wali, lapah dia jadi wali. Tadinya nyaman kayak balik telapak tangan kiri langsung jadi wali. Kada lapah. Proses pembersihan ini uyuh benar. Nah makanya lihat ulama-ulama bahari, bila sudah khalwat, ini termasuk proses khalwat. Mereka bila sudah menjalani khalwat, itu proses pembersihan yang luar biasa. Pembersihan yang luar biasa kepada batin-batin mereka. Sini Bu. Buka sini. Talibah. Tertumpah talibah sampai dari lalu dulu lah. Nah, lihati ulama-ulama bahari, biar bila sudah kubuhan sidin masuk khalwat, ini bagian dari proses menuju perolehan tajalli. Yaitu tuh Habib Abu Bakar Gresik 15 tahun khalwat, kada keluar kamar 15 tahun. Ada lah nuruti wahini 15 tahun. Ada. Sampai saat ini khalwat. Siapa beliau? Al-Ustaz Al-Habib Muhammad bin Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Muhammad bin Faqih Malang, pesantren Darul Hadis. Itu masih khalwat orangnya. Beliau ini masih khalwat 15 tahun sudah. Ada suatu keluar kamar. Pernah sekali keluar kamar ketika hall Malang, hall Abah Sidin. Sekali itu pun muha bertutup, kada hendak melihat makhluk. Bertutup muha Sidin. Ketika Sidin keluar, nagisan umat geragaan. Melihat ini orang keluar khalwat ini, biar bila sirrullah meliputi awak Sidin itu kada kisah terus. Model kayak orang melihat tuh kada kau ma'arif tuh kan. Banyak mata tuh titikan melihat awak Sidin, dia belum melihat muha Sidin. Itu. Oh ya, apakah Habib Muhammad keluar kita tidak tahu.
Kalau yang dakwah kan spesial dan sanak sini ya. Urusan syair itu dan sanak sini Habib Abdul Qadir itu harap itu urusan banyak ya. Urusan ceramah yang menggugah batin seseorang sampai batin orang tuh kadang-kadang tersentuh kemudian menitiskan banyak mata. Itu Habib Abdurrahman bin Bigi. Nah, rancak anak murid sini di Banjar nih, ya Habib Abu Bakar bin Abdul Qadir Maulad Kamilah. Makanya ceramah Habib Abu Bakar tuh kayak gurunya. Oh, di sini ceramah. Wih, wahai umat Rasulullah. Macam itu gaya metode ceramah sini. Memang pembawaan sini kan itu. Dan itu kalau ditutup, mau ulun kan awan nurutin itu. Karena ulun ini pembawaan mulai dalam paruh kayak ini udah. Kalau anak turutin itu. Nah ini kan juga takdir itu ya kayak itu bang deh. Takdir. Nah kalau Habib Muhammadnya masih khalwat. Padahal itu putra tertua. Khalwat sini. Kamarnya di atas. Nah pas Habib Muhammad tadi, Habib Muhammad anaknya Al-Munsif yang datang hajar tadi ke Banjar. Habib Muhammad anaknya Al-Munsif Ali Al-Habsyi yang hajar tadi kuliknya malam Rabu tadi wadah Pak Haji Nurhian kan dikaji kita akhir acara kulik sini. Itu ke Malang, ketika beliau sampai ke Malang, ada salah satu anak murid yang berucap Darul Hadis, Habib, di sini ada Habib yang masih khalwat, dan belasan tahun tidak pernah keluar. Beliau langsung singgah di bujuran kamarnya Habib Muhammad itu, beliau langsung singgah mengucapkan salam kepada beliau dari bawah dan berdoa bertawassul di situ. Nah, ada aja masih kemungkinan besar nambah khalwat ini yang namanya dangan bala. Bisa jadi tuh kita anak kacongolang ini banyak ulah bala aja karena jangan ya lah banyak ulah bala. Maka bila sudah Tuhan menurunkan bala, ya Allah, wal takum minkum fitnatun wal takum minkum salah wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minhum khassah. Takutilah kata Allah apabila sudah turun bala kada hanya mengenai kepada orang zalim. Kada bala itu bila turun rata dikarenakan Tuhan. Nang baik dan soleh, beribadat dan apakah rata berada. Untung aja banyak nang tukang sapui ini. Acara maulid banyak bala, baca burda menolak bala, orang-orang nak khalwat mendoakan umat supaya selamat. Itu berkat Tuhan sikit. Padahal nang ulah bala satu yok juga. Nang ulah bala. Apalagi yang paling cepat menurunkan bala apa ya? LGBT. Itu paling lakas menurunkan bala gawian kaum Nabi Lut. Lakian naksir sama pada lakian, binian naksir sama pada binian. Takoneh, apa alasannya? Di antara alasan mereka ada yang menjawab, aku sudah bosan dikhianati terus. Rupa-rupanya lelaki ini tuh dikhianati binian. Ujung-ujungnya ada liur lagi buat binian karena naksir sama pada lakian. Nah, lakian jadi kawan mau memahami aku binian kan dia. Oh dikhianati binian, ada uang abang disayang, ada uang abang didendam. Ada lalu orang tinggalkan biniannya galau kawan. Oh jangan kayak itu. Apa kau galau-galau santai, ya patah tumbuh hilang berganti. Itu orang hilang satu tumbuh seribu, bunga tidak setakai, kumbang tidak seekor. Itu orang ini mau tinggalkan binian mau. Nah parah gitu. Orang tuh sadar diri aja biar dia tinggalkan kata apa. Artinya ada aja bagas seorang. Oke gitu. Dan jangan bikin sedang walaupun aku kalah di dalam percintaan, tetapi aku pernah merasakan jua kasih sayang belayanmu. Wah itu benar gitu. Bakas seorang ya Allah. Kan mau juga. Banyak namolah bala, banyak benar, apalagi gawian kaum Nabi Lut tadi. Nauzubillah min dzalik. Makanya harus diberantas bujur-bujur biar itu. Ulun dapat data itu kurang lebih tahun 2012 atau 2013 kalau tidak hilaf. Itu komunitas mereka jumlahnya sudah 5.000. Nah 5.000. Apalagi wayah ini kira-kira berapa? Nah makanya doakan mudah-mudahan yang mana ada orang penyimpangan seks, doakan mudahan ini lakas tobat, mudahan lakas dapat hidayah itu. Nah,
Doa kita aja lagi, kita mah berhimat mah manuinya macam-macam banyak berarti luput juga mah apa-apa luput juga. Doakan itu sudah senjata kita. Doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang beriman. Luar biasa senjata orang beriman itu doa. Akhir zaman ini penting kita doa itu nomor satu sudah jadi senjata kita. Tapi Habib Omar menambahkan senjata kaum muslimin itu ada dua lagi. Dan Habib Omar bin Habib, senjata kaum muslimin tambahannya ada dua. Satu, senjata kaum muslimin itu ini siwak. Ini senjata kaum muslimin. Nah, senjata apa guru? Senjata apa? Ini senjata syaitan kada senang dengan siwak. Supaya kita selamat di akhir zaman, di antaranya kita pakai siwak. Dan siwak ini memudahkan keluarnya roh. Makanya jar Al-Maghfurlah Sultanul Alim Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syafiri, kata beliau, ini siwak mempermudah keluarnya roh saat sakaratul maut. Nah, orang hendak meninggal disiwaki dia, nyaman nih matinya. Apalagi kalau ada siwak sorangan untung benar. Nah, ibadah siwak nyaman mati, saya terus bisa nyaman keluarnya roh pakai siwak. Murah aja lah, murah ini. Nah, cuma siwak ini paling lawas makai sebulan. Dan Habib Mundir Bahari sebulan paling lawas. Ini pakai siwak 10 tahun udah berjalan. Menjadi di tasbih 10 tahun udah berjalan. Siapa melajari? Siwak itu panjangnya yang paling kada sejengkal, itu kan. Nah, jangan dihadapi lagi. Ini sudah pas ukurannya. Lalu nyaman mengikuti karena sunnah Rasulullah itu mengikuti siwak. Siwak diletakkan di atas jari kelingking. Nah, kemudian dikapit oleh jari manis, jari tengah, jari telunjuk ada di atas siwak. Kelingking ada di bawah siwak, jari manis, jari tengah, telunjuk ada di atas siwak. Lalu ibu jari di ujung bagian bawah posisi tangan kita di atas siwak. Kayak ini sunnah. Makai siwaknya sunnah, mengikutinya dapat pahala sunnah. Menggosokkannya pulang kayak angkat 8. Dimulai dari atas, turun akan ke bawah, naik akan lagi ke atas, turun akan ke bawah, pas kayak angkat 8. Nah, itu sampai 3 kali, tutup, selesai. Double anunya, pahalanya. Maka pahala sunnah Nabi itu setiap satu sunnah pasti 70 hitungan. Makin banyak sunnah, makin banyak pahala dia dalam beribadah. Siwak sudah 70, gawiannya 70 pulang, mengikutinya 70 pulang. Pakai minyak harum 70 pulang, pakai cincin 70 pulang. Itu bagian dari sunnah Nabi. Setiap satu sunnah yang kita bawa beribadat itu pahala terus ya. Kan? Makanya mengaji dulu hanya beribadat nyaman tahu. Jadi orang berilmu bila ia beribadat pahalanya banyak. Orang nggak ada berilmu beribadat dia berbarang sembahyang baju utang. Sah ada bujur ibu untungnya sah. Mana ada. Menghadapi Mekah lagi burun, baju utang. Mekah, assalamualaikum, belum katiaknya rengau. Dan kada pur, menghadapi pembakal kok. Kayak apa? Bayangkan mau baju utang itu. Ini menghadap Allah, Allahu Akbar. Ada tahu di besar lu. Nah, makanya kita tampil menghadap Allah itu sebaik-baiknya. Kebelujuran kita nih orang suki, pakai menghadap Allah tuh baju mahal-mahal. Itu. Baju mahal tapi BHS yang paling tinggi kelasnya. Itu ada Allah benar baju orang tapi kan selama 4,5 juta di sini. 4,5 juta itu masih rendah. Kalau ada yang sampai sejuta, lumpuh aja ya. Ada berjualan bangunan. Tapi BHS pakaian nanya di bawah sembahyang baju larang-larang di bawah bersyukuri nikmat Tuhan dong. Jangan ibadah tuh beberapa. Kopiah nang harap. Kalau nukar selendang nah ini kisah duit adalah bukan kisah duit kadang itu jangan meninggal orang. Nah ada jadi dipakai kah anda kata uti orang dihimat mana ringgit tuh buat pulang. Saya pasti berhutang mau hidup ini jangan berhutang karena berhutang tuh mau ke kepala. Hamul lail wa dhulun nahar, kedukaan di waktu malam, kehinaan di waktu siang. Malam duka cita tapi yang kada ada nyamannya pikiran orang kehutang. Anda kepala hanya berbunjana lihat betul tadi hutang ya pak tenang bayar siang pulang keluar supan muha asa anda tatamu lawan nama hutangi itu tuh berhutang makanya hidup jangan berhutang
Kalau pian hanya duit sedikit itu cukup untuk hidup, cukup. Yang tidak cukup itu untuk gaya hidup, itu namanya cukup. Biar duit banyak, kalau pian menuruti gaya hidup, karena macam cukup, pasti gak ada cukup. Lihat kawan makan alpak, lumine kena mengganti alpak juga. Awak hanya kijang putri isi. Paham lagi yang putri, kijang kapsul. Kapsul. Sesekali lah putri bisa. Seorang isi mobil pakai itu aja, mending ada kawan bertukar alfa, miliaran cahaya harganya. Jangan hendak pakai itu. Melihat kawan bercincin, misalnya pakai cincin mahal 85 juta, mau kawan harganya. Seorang ada kawan tukar, jadi mending ada itu, pakai cincin harganya apa kan? Kayak itu. Ini kisah orang duit banyak tadi beribadah tuh bujur-bujur tampil di hadapan Allah, sunnah Nabi dipakai.